Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Pada presentasi kali ini disusun oleh saya, Maria Angelika. Saya Harley Bayu Bimantoro. Saya Muhammad Aris Alwaridz. Pada slide pertama, akan membahas mengenai properti, plant and equipment, di mana properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang memiliki sifat tahan lama. Istilah lain yang biasa digunakan adalah aset pabrik dan aset tetap. Yang pertama, digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Dan yang terakhir, memiliki substansi fisik. Kemudian, properti pabrik dan peralatan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada struktur bangunan, yaitu kantor, pabrik, dan gudang. Kemudian yang ketiga ada peralatan, baik itu mesin, furnitur, dan perkakas. Pada akuisisi oleh properti, plant, dan equipment memiliki biaya historis, yaitu mengukur kas atau harga setara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Secara umum, biaya historis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada harga pembelian. Harga pembelian ini termasuk pada bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, kemudian dikurangi oleh diskon dan rabat perdagangan. Kemudian yang kedua ada biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, perusahaan menilai properti, pabrik, dan peralatan di periode berikutnya dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama, ada metode biaya, dan yang terakhir ada metode nilai wajar atau revaluasi. Kemudian, akuisisi oleh PPA, ada biaya tanah, yaitu semua pengeluaran dilakukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya tanah ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada harga pembelian, kemudian yang kedua ada biaya penutupan. Biaya penutupan ini seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Kemudian yang ketiga ada biaya penilaian, pengisian, pengeringan, dan pembersihan. Kemudian yang keempat ada asumsi hak gadai, hipotek, atau sitaan atas apapun seperti properti, dan perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Kemudian ada juga biaya tanah, yaitu perbaikan dengan umur terbatas seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan tempat parkir, dicatat sebagai perbaikan lahan dan disusutkan. Kemudian ada tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk spekulasi, diklasifikasikan sebagai investasi, dan yang terakhir, ada tanah yang dimiliki oleh real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Kemudian, selain biaya tanah, ada juga biaya bangunan, di mana biaya bangunan ini mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biaya bangunan tersebut terdiri dari yang pertama, ada bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang timbul selama konstruksi, dan biaya profesional dan izin bangunan. Kemudian, perusahaan menganggap semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari penggalian hingga penyelesaian, sebagai bagian dari biaya pembangunan. Kemudian, terdapat pula biaya peralatan, di mana sertakan semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya peralatan ini termasuk ke dalam harga pembelian, dan yang kedua ada biaya pengiriman dan penanganan, kemudian yang ketiga terdiri dari asuransi peralatan saat transit, dan yang keempat ada biaya yayasan khusus jika diperlukan, kemudian ada biaya perakitan dan pemasangan, serta yang terakhir ada biaya melakukan uji coba. Kemudian, aset yang dibangun sendiri memiliki biaya yang termasuk pada yang pertama, bahan dan tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead yang dapat ditangani dengan 2 cara.
Cara yang pertama yaitu tetapkan tidak ada overhead tetap. Dan yang kedua, tetapkan sebagai dari semua biaya overhead untuk proses konstruksi. Perusahaan menggunakan metode kedua secara ekstensif. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai interest cost during construction, di mana 3 pendekatan telah disarankan untuk menghitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan. Kita menghitung increase to cost of asset, di mana pada harga pertama, yaitu $0, memanfaatkan tidak ada bunga selama konstruksi, maka IFRS memanfaatkan biaya aktual yang timbul selama konstruksi untuk mencari berapa biaya yang akan kita dapatkan, yaitu untuk memanfaatkan semua biaya dana. Kemudian, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Harley Bayu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan interest cost during construction. Pertama, kapitalisasi mempertimbangkan 3 item. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat. 2, periode kapitalisasi. Ketiga, jumlah untuk dikapitalisasi. IFRS membutuhkan atau memanfaatkan bunga aktual dengan modifikasi. Selanjutnya, konsisten dengan biaya historis. Next. Berikutnya ada aset yang memenuhi syarat. Memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk menyiapkan untuk penggunaan atau penjualan yang diinginkan. Ada dua tipe aset. Yang pertama, aset yang sedang dibangun untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Dan kedua, aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan, yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek terpisah. Next. Selanjutnya ada periode kapitalisasi. Dimulai saat pengeluaran untuk aset sedang terjadi. Kedua, aktivitas untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual secara berlangsung. Terakhir, biaya bunga yang sedang terjadi. Lalu, aset tersebut secara substansial telah lengkap dan siap digunakan. Next. Selanjutnya ada jumlah yang untuk dimodalkan. Memanfaatkan yang lebih kecil dari biaya bunga sebenarnya yang timbul. Jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis dapat dihindari oleh perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk asetnya. Next. Selanjutnya ada pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang. Dalam menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu, bagian dari 1 tahun atau periode akuntansi, yang dapat menimbulkan biaya bunga atas pengeluaran tersebut. Next. Selanjutnya ada suku bunga. Memilih suku bunga yang sesuai. Pertama, untuk bagian dari akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang kurang dari atau sama dengan jumlah dipinjam secara khusus untuk mendanai pembangunan aset. Gunakan suku bunga yang timbul atas pinjaman tertentu. Kedua, untuk bagian dari akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang lebih besar dari hutang yang terjadi secara khusus untuk mendanai pembangunan aset. Gunakan rata-rata tertimbang suku bunga yang timbul dari semua hutang lainnya selama periode tersebut. Next. Selanjutnya adalah ada masalah khusus terkait kapitalisasi bunga. Pertama, pengeluaran untuk tanah. Jika tanah dibeli sebagai lokasi untuk suatu bangunan, biaya bunga yang dikapitalisasi secara masa konstruksi adalah bagian dari biaya pabrik atau bukan tanah.
Sebaliknya, jika perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan tanah itu termasuk biaya bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tanah yang dikembangkan. Kedua, ada interest revenue. Secara umum, perusahaan tidak boleh mengimbangi pendapatan bunga dengan biaya bunga kecuali diperoleh dari pinjaman tertentu. Next. Selanjutnya ada valuasi of property, plant, and equipment. Perusahaan harus mencatat properti, pabrik, dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka serahkan atau pada nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas? Next. Selanjutnya ada valuasi of PP&E. Cash discount, diskon untuk pembayaran yang cepat. Kedua ada different payment contract. Aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dinilai sebesar nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan. Ketiga ada lump sum purchase. Alokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Terakhir ada saham yang diterbitkan merupakan indikasi yang adil dari harga perolehan properti. Next. Selanjutnya ada pertukaran aset non-moneter. Biasanya diperhitungkan atas dasar nilai wajar dari yang diserahkan dan nilai wajar aset yang diterima. Perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian di bursa ketika transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Next. Haris. Selanjutnya kita masuk ke exchange of non-monetary asset. Arti substansi komersial. Bursa memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi. Artinya, jika posisi ekonomi kedua belah pihak berubah, maka transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Ada type of exchange dan accounting guidance. Type of exchange meliputi exchange has commercial substance dan exchange lacks commercial substance. Untuk accounting guidance meliputi recognize gains and loss immediately dan divergence and loss. Next. Situasi kehilangan memiliki substansi komersial. Perusahaan mengakui kerugian jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Rasional yaitu perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kas mereka. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Next. Situasi keuntungan memiliki substansi komersial. Perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dengan imbalan aset non-moneter lain pada nilai wajar aset yang diserahkan, dan segera mengakui keuntungan. Next. Ringkasan pengakuan untung dan rugi di bursa aset non-moneter. Hitung keuntungan atau kerugian total dari transaksi tersebut. Jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dan nilai buku aset yang diserahkan. Yang pertama, jika pertukaran memiliki substansi komersial, akui seluruh keuntungan atau kerugian. Yang kedua, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Pengungkapan termasuk yang pertama, sifat transaksi, yang kedua ada metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang diakui di bursa. Next. Valuation of PP&E, hibah pemerintah. Pemerintah dalam bentuk penyerahan sumber daya kepada perusahaan dengan imbalan pemenuhan syarat-syarat tertentu di masa lalu
atau masa depan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. IFRS mensyaratkan hibah untuk diakui dalam pendapatan, yaitu pendekatan pendapatan, dan secara sistematis yang menyesuaikannya dengan biaya terkait yang dimaksudkan untuk dikompensasikan. Next. Cost subsequent to acquisition. Mengenali biaya setelah akuisisi sebagai aset jika biaya tersebut dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Bukti manfaat ekonomi masa depan akan mencakup peningkatan yang pertama, hidup yang berguna, kedua, jumlah produk yang diproduksi, dan yang ketiga, kualitas produk yang dihasilkan. Next. Jenis pengeluaran utama, penambahan, peningkatan atau perluasan aset yang ada, perbaikan dan penggantian, penggantian aset yang lebih baik atau serupa dengan aset yang sudah ada, penataan ulang dan reorganisasi, perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain, perbaikan, pengeluaran yang menjaga aset dalam kondisi operasi. Next. Dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah akuisisi, perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti, pabrik, dan peralatan. Mereka mengakui biaya sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Next. Disposition of property, plant, and equipment. Penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal disposisi. Perusahaan dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau melepaskannya dengan yang pertama, penjualan, yang kedua, bertukar, yang ketiga, konversi yang tidak disengaja, atau yang keempat, pengabaian. Next. Disposition of PP&E, konversi paksa. Terkadang, layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi tidak disengaja seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penghukuman. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari penghargaan penghukuman atau pemulihan asuransi. Jika ada, mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Next. Kemudian, kita akan membahas contoh soal yang pertama. Pada E9.3, pada perusahaan Sedato memiliki data-data seperti berikut ini. Kemudian, saya akan membahas pada item nomor 1320, pada cost per unitnya $3.20, net realizable value-nya $2.9, yang dimiliki dari angka $4,5 dikurang dengan $1,6 yang akan menghasilkan dengan $2,9. Pada LCNRV yaitu 2,9, pada kuantitinya 1.200 dan final inventory value-nya yaitu sebesar 3.480. Kemudian pada item nomor 1333, cost per unitnya yaitu 2,7 dan net realizable value-nya yaitu 2,4 dan LCNRV-nya 2,4. Kemudian kuantitinya sebesar 900, maka final inventory value-nya sebesar 2.160. Kemudian pada item 1426, pada cost per unitnya yaitu $4,5 dan net realizable value-nya yaitu sebesar $3,6,
Maka LCNRV-nya sama seperti net realizable value-nya yaitu 3,6 dan kuantitinya sebesar 800, maka final inventory value-nya yaitu sebesar 2.880. Kemudian pada item 1437 memiliki cost per unitnya yaitu sebesar $3,6, memiliki net realizable value-nya sebesar 1,85 dan LCNRV-nya sebesar 1,85 pula. Kemudian memiliki quantity sebesar 1000 dan final inventory value-nya sebesar 1.850. Pada item 1510 memiliki cost per unitnya sebesar 2,25 dan memiliki net realizable value-nya sebesar 1,85. Begitu pula dengan LCNRV-nya dan memiliki quantity sebesar 700, maka final inventory value-nya sebesar 1.295. Pada item nomor 1522 memiliki cost per unitnya sebesar $3 dan net realizable value dan LCNRV-nya sebesar 3,10 dan 3, memiliki quantity sebesar 500, maka final inventory value-nya sebesar 1.500. Pada item nomor 1573, memiliki cost per unitnya sebesar $1,8 dan net realizable value-nya sebesar 1,3 dan LCNRV-nya sebesar 1,3. Memiliki quantity sebesar 3.000, maka final inventory value-nya yaitu sebesar 3.900. Pada item nomor 1626, memiliki cost per unitnya yaitu 4,7, maka net realizable value-nya yaitu $4,5 dan LCNRV-nya sebesar $4,5 juga. Memiliki quantity 1000 dan final inventory-nya sebesar 4.500. Maka total dari final inventory value jumlah dari item nomor 1320 hingga item nomor 1626 memiliki total $21.565. Ya. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal E9 strip 16. Castlevania SA kehilangan sebagian besar inventarisnya dalam kebakaran pada bulan Desember, tepatnya sebelum inventaris fisik akhir tahun diambil. Perusahaan buku mengungkapkan berikut ini. Persediaan awal sebesar 170.000, penjualan 650.000, pembelian untuk tahun ini 450.000, hasil penjualan 24.000, pembelian sebesar 30.000, tingkat margin kotor atas penjualan bersih sebesar 30%. Barang dagangan dengan harga jual 21.000 tetap tidak rusak setelah kebakaran. Barang yang rusak dengan harga jual asli 15.000 memiliki nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar 5.300. Instruksinya, hitunglah besarnya kerugian akibat kebakaran tersebut dengan asumsi bahwa perusahaan itu mengalaminya tidak ada perlindungan asuransi. Next. Next. Berikut perhitungannya. Pertama ada beginning inventory sebesar 170.000, lalu selanjutnya ada purchase sebesar 450.000, lalu hasilnya itu dijumlahkan menjadi 620.000. Lalu selanjutnya ada purchase return sebesar 30.000, lalu selanjutnya ada good available at cost sebesar 590.000, didapat dari 620.000 dikurangi 30.000. Lalu selanjutnya ada sales sebesar 650.000. Lalu ada sales return sebesar 24.000. Lalu ada net sale sebesar 626.000 didapat dari 650.000 dikurangi 24.000. Lalu ada gross profit
sebesar 187.800. Lalu hasilnya lalu selanjutnya ada estimasi ending inventory sebesar 150.800. Lalu selanjutnya ada good on hands undamaged sebesar 14.000. Lalu ada good on hands damage sebesar 5.300. Lalu ada fire loss on inventory sebesar 131.800. Next. Kemudian saya akan membahas exercise 9.17, metode laba kotor. Anda dipanggil oleh Hyoming dari Rocket Ltd di 16 Juli, lalu diminta untuk mempersiapkan klaim asuransi akibat pencurian yang menyita tempatkan malam sebelumnya. Anda menyarankan agar inventarisasi segera diambil. Itu data berikut tersedia, jumlahnya dalam ribuan. Persediaan 1 Juli sebesar 38.000, pembelian barang ditempatkan dalam stok 1-15 Juli sebesar 90.000, penjualan barang yang dikirim ke pelanggan bruto sebesar 116.000, retur penjualan barang dikembalikan ke stok sebesar 4.000. Klien Anda melaporkan bahwa barang yang ada pada 16 Juli berharga 30.500, tetapi Anda yang menentukan bahwa angka ini termasuk barang senilai 6.000 yang diterima secara konsinyasi. Masa lalu catatan menunjukkan bahwa penjualan dilakukan sekitar 25% melebihi biaya perolehan. Asuransi Rocket hanya mencakup barang yang dimiliki. Instruksi hitung klaim terhadap perusahaan asuransi. Next. Jadi ada beginning inventory sebesar 38.000. Purchase sebesar 90.000, kemudian dijumlahkan menjadi goods available sebesar 128.000. Sales at selling price senilai 116.000, less sales return sebesar 4.000, dikurang menjadi net sales sebesar 112.000. Dan gross profit 112.000 dikali 20%, jadi hasilnya 22.400. Net sales dikurang dengan gross profit menghasilkan net sales at cost sebesar 89.600. Kemudian goods available dikurang net sales 128.000 dikurang 89.600 menjadi estimate inventory sebesar 38.400. Goods on hand 30.500 dikurang 6.000 menjadi 24.500 dikurang 38.400 dikurang 24.500 menghasilkan claim against insurance company senilai 13.900. Computation of gross profit 25% dibagi 100% ditambah 25%. Next. Kemudian, kami akan membahas mengenai soal tes 9.3, yaitu harga pokok penjualan dan kerugian pada perusahaan Malone. Menentukan persediaan akhir pada harga perolehan dan pada LCNRV pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021, seperti yang ditentukan di bawah ini. Pada tahun 2019 terdapat cost-nya sebesar 650 dan LCNRV-nya sebesar 650, dan pada tahun 2020 terdapat cost-nya 780.000 dan LCNRV-nya sebesar 712.000. Pada tahun 2021 terdapat cost sebesar 905.000 dan LCNRV-nya sebesar 830.000. Kemudian, diinstruksikan menjadi dua bagian. Yang pertama, menyiapkan ayat jurnal yang disyaratkan pada tahun
2020 dan tahun 2021 dengan asumsi bahwa sistem persediaan perpetual dan metode harga pokok penjualan untuk menyesuaikan LC and RV yang digunakan. Kemudian pada instruksi yang kedua, untuk menyiapkan ayat jurnal yang diisyaratkan pada tahun 2021 dan tahun 2021 dan 2020 dengan asumsi persediaan perpetual dicatat sebagai harga perolehan dan dikurangi menjadi LC and RV dengan menggunakan metode kerugian. Kemudian, pada jawabannya akan dijelaskan bagian A oleh Saudara Harli Bayu dan pada bagian B-nya dijelaskan oleh Saudara Aris. Ya, yang A menggunakan metode cost of goods sold. Jurnalnya cost of goods sold pada debit sebesar 68.000. Lalu di kreditnya ada allowance to reduce inventory to NRV sebesar 68.000. Lalu pada tanggal selanjutnya di debit ada cost of goods sold sebesar 7.000. Di kreditnya ada allowance to reduce inventory to NRV sebesar 7.000. Next. Yang B, kita menggunakan loss method. Loss due to decline of inventory to NRV senilai 68.000 di debit. Allowance to reduce inventory to NRV senilai 68.000 di kredit. Kemudian, loss due to decline of inventory to NRV senilai 7.000 di debit. Allowance to reduce inventory to NRV senilai 905.000 kurang lagi 68.000 menghasilkan 7.000 di kredit. Next. Next. Dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.